Halo semua, kembali lagi di channel Koronim. Kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Sword Art Online. Untuk yang suka menonton anime yang seru, jangan lupa klik subscribe ya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke alur cerita. Tahun 2022, umat manusia berhasil mengembangkan game virtual reality yang lebih canggih. Para gamer pun sangat antusias menyambut teknologi baru ini. Mereka rela mengantri berhari-hari untuk mendapatkan game terbaru yang berjudul Sword Art Online. Para gamer segera melakukan login setelah membeli peralatan yang dibutuhkan. Tak terkecuali seorang pemuda bernama Kazuto Kirigaya atau biasa dipanggil dengan nama Kirito. Begitu memasuki game, Kirito tiba-tiba dimintai tolong oleh seseorang bernama Klein. Dia meminta diajari bagaimana caranya memainkan game ini. Hal ini karena Kirito adalah seorang beta tester. Dia ikut serta menguji game ini sebelum dirilis ke publik. Kirito pun mengajarkan tutorial dasar bertarung kepada Klein. Tanpa disadari, mereka berdua berlatih dari pagi hingga sore. Berkat Kirito, Klein akhirnya mengerti bagaimana cara mengayunkan pedang dalam game ini. Dia mengucapkan terima kasih dan berencana untuk logout. Namun, terjadi sesuatu yang aneh. Ketika dia membuka menu, tidak ada tombol untuk keluar. Kirito pun juga terkejut melihat fakta tersebut. Kemudian, tiba-tiba saja semua pemain dipindahkan ke pusat kota. Lalu seorang game master bernama Akihiko Kayaba muncul di hadapan semua pemain. Dialah sosok jenius yang sudah menciptakan game ini. Kemudian dia memberitahu semua pemain tentang inti dari game ini. Pemain memang sengaja dijebak supaya tidak bisa keluar. Apabila nerf gear dilepas secara paksa, maka alat tersebut akan mengeluarkan gelombang listrik yang akan membakar otak. Hal yang sama juga akan terjadi ketika pemain mati di dalam game. Artinya, mati di dalam game sama dengan mati di dunia nyata. Hanya ada satu cara untuk keluar, yaitu dengan menyelesaikan game ini. Saat ini para pemain berada di lantai 1. Untuk bisa keluar, pemain harus mengalahkan bos di lantai 100. Kayaba juga merubah avatar pemain menjadi avatar asli. Kini, wajah asli para pemain semuanya terbongkar. Pemain yang tadinya memakai akun cewek, sekarang terbongkar kalau dia cowok. Setelah itu Kayaba pun pergi begitu saja. Sebagai gamer berpengalaman, Kirito langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun segera pergi ke desa berikutnya untuk menaikkan level, mengumpulkan uang, mencari armor, dan mencari senjata. Intinya, dia harus memperkuat diri supaya bisa keluar dari game terkutuk ini. 1 bulan telah berlalu semenjak Kirito terjebak. Sejauh ini, belum ada satu orang pun yang menaklukkan lantai 1. Dia pun memutuskan bergabung dengan tim untuk menyelesaikan lantai 1. Dalam kelompok ini, dia juga bertemu dengan perempuan bernama Asuna. Tidak disangka-sangka, Asuna ternyata cukup mahir. Gerakannya cukup cepat dan mampu mengimbangi kecepatan Kirito. Akhirnya, Kirito berhasil mengalahkan bos lantai 1 berkat bantuan Asuna dan pemain lainnya. Dia pun mendapatkan armor baru yang berbentuk jubah hitam. Namun ada beberapa pemain yang merasa kesal terhadap Kirito. Hal ini karena Kirito adalah seorang beta tester. Dia tahu pola-pola serangan musuh dan tahu bagaimana cara menghindarinya. Namun, dia tidak mengatakannya sehingga menyebabkan satu orang meninggal. Kirito akhirnya mengakui bahwa dia seorang beta tester. Dia pun keluar dari tim lalu berjuang sendirian. Kirito kini menjadi solo player. Dia berpetualang sendirian dan bertemu dengan berbagai macam pemain. Dia sempat bergabung dengan tim level rendah dengan niat untuk membantu mereka. Mereka pun berpetualang bersama memasuki lantai 27. Di sana mereka menemukan satu kotak harta karun. Lalu ketika dibuka, isinya kosong dan tiba-tiba muncul puluhan monster. Ternyata kotak tersebut adalah jebakan labirin. Mereka pun terbantai kecuali Kirito. Dia mampu bertahan karena levelnya sudah tinggi. Kirito pun melanjutkan petualangannya. Selain berhadapan dengan monster, dia juga sempat berhadapan dengan pemain lain. Game ini memiliki fitur PK atau player kill. Pemain bisa membunuh pemain lain untuk tujuan tertentu. Biasanya, merampok barang langka adalah tujuan utamanya. Ternyata tidak semua orang ingin menyelesaikan game ini. Beberapa pemain mengambil peran penjahat dan tidak ragu membunuh.
Kirito pun dikeroyok banyak orang. Namun, serangan mereka tidak terasa sama sekali. Dia pun berhasil membuat mereka menyerah tanpa harus membunuh satu orang pun. Hampir 1 tahun lebih, Kirito berpetualang sendirian. Lalu pada tanggal 6 Maret 2024, dia kembali dipertemukan dengan Asuna. Asuna kini tergabung dalam Serikat Ksatria. Karena kehebatannya, dia menjadi wakil komandan dalam serikat ini. Serikat Ksatria sendiri adalah kelompok terkuat di seluruh SAO. Mereka semua mengenakan seragam putih, bercorak merah, dan memakai jubah. Mulai dari sini, Kirito seringkali menghabiskan waktu bersama Asuna. Mereka berpetualang, membantu orang-orang, dan menyelesaikan misi. Sampai pada suatu hari, Kirito dibenci oleh seseorang bernama Kuradil. Dia adalah salah satu anggota Serikat Ksatria. Dia biasa bertugas untuk mengawal Asuna kemanapun dia pergi. Semakin hari kebenciannya semakin menumpuk karena Kirito seringkali menghabiskan waktu bersama Asuna. Terjadilah konflik antara mereka berdua. Kuradil menantang Kirito berduel secara resmi. Lalu, hanya dengan sekali tebasan, Kirito berhasil mematahkan pedang milik Kuradil. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Kirito. Kini Kirito dan Asuna bebas berduaan tanpa gangguan. Mereka melanjutkan penjelajahan hingga sampai di sarang bos bernama The Gleam Eyes. Kirito dan Asuna tahu bahwa mereka masih belum mampu melawan monster itu. Namun, karena ada orang lain yang sedang dalam bahaya, Asuna tanpa sadar berlari memasuki sarang bos itu. Kirito pun juga mengikuti langkah Asuna untuk membantunya. Akhirnya mereka pun bergabung ke dalam pertarungan tanpa direncanakan. Dalam pertarungan ini, Kirito terpaksa menggunakan kemampuan yang selama ini disembunyikannya. Dia menggunakan skill 2 pedang dan seketika kecepatan serangannya meningkat drastis. Berkat itu, akhirnya Kirito berhasil mengalahkan The Gleam Eyes. Beberapa hari kemudian, Komandan Serikat Ksatria bernama Heathcliff memanggil Kirito ke markas pusat. Dia cukup kecewa dengan Kirito karena sudah membahayakan nyawa Asuna. Kemudian Heathcliff menantang Kirito untuk berduel. Jika Kirito menang, dia boleh berpetualang bersama Asuna. Namun jika Kirito kalah, maka dia harus bergabung dengan Serikat Ksatria. Mereka pun bersepakat, lalu keesokan harinya pertarungan dimulai. Tidak disangka-sangka, pertarungan mereka ditonton oleh banyak orang. Kirito menggunakan skill 2 pedang melawan Heathcliff yang menggunakan perisai dan pedang. Serangan cepat Kirito cukup membuat Heathcliff kewalahan. Pertahanannya berhasil diterobos, akan tetapi dia masih bisa menghindar. Pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Heathcliff. Sesuai kesepakatan, kini Kirito bergabung dengan Serikat Ksatria. Dia wajib mengenakan seragam putih sama seperti Asuna. Keesokan harinya, Kirito didamaikan dengan Kuradil. Karena mereka berdua sudah satu serikat, maka permusuhan mereka juga harus diakhiri. Kemudian mereka berdua diajak berlatih oleh anggota lain yang bernama Godfrey. Mereka bertiga berjalan memasuki lembah yang sangat jauh dari kota. Lalu, tiba-tiba Godfrey dan Kirito menjadi lumpuh akibat racun yang diminumnya. Terungkaplah sifat Kuradil yang sesungguhnya. Ternyata dia adalah seorang player killer. Dia tanpa ragu membunuh Godfrey begitu saja. Setelah itu dilanjut dengan menyiksa Kirito sampai mati. Nyawa Kirito berkurang hingga tinggal setitik saja. Lalu ketika dia hampir mati, tiba-tiba Asuna datang menyelamatkannya. Kirito pun diberi obat penyembuh dan berhasil pulih. Setelah itu Kirito membunuh Kuradil tanpa keraguan sedikit pun. Kejadian ini membuat Asuna meragukan keamanan dalam serikat. Mereka meminta izin Heathcliff untuk pergi menenangkan diri. Permintaan mereka dikabulkan, lalu mereka segera pergi ke sebuah desa terpencil dengan pemandangan yang indah. Momen ini dimanfaatkan untuk menjalin hubungan yang romantis. Mereka menikah di dalam game dan berencana serius juga di dunia nyata. Mereka pun berkeliling menikmati suasana yang damai dan indah ini. Lalu tiba-tiba saja mereka bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang pingsan. Mereka pun memutuskan untuk membawa anak itu pulang. Lalu ketika dia siuman, dia memberitahukan bahwa namanya adalah Yui. Mulai dari sini, Kirito dan Asuna akan merawatnya seperti anak sendiri. Yui juga bersedia memanggil Kirito dengan papa dan memanggil Asuna dengan mama. Terbentuklah satu keluarga kecil bahagia, Gaming X Family. Beberapa hari kemudian, Kirito berniat membantu pemain lain yang terperangkap di dalam labirin. Yui juga ikut bersama mereka.
Lalu mereka dihadang oleh bos monster yang menyerupai malaikat pencabut nyawa, biasa disebut dengan Grim Reaper. Bos kali ini bahkan jauh lebih kuat daripada The Gleam Eyes. Kirito dan Asuna sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Melihat keadaan ini, Yui segera bergegas menyelamatkan orang tuanya. Ketika dia diserang, muncul keterangan Immortal Object pada dirinya. Kemudian Yui menyerang balik dengan menggunakan pedang yang diciptakannya secara mendadak. Berkat itu, Grim Reaper berhasil dikalahkan hanya dengan satu serangan. Tentunya Kirito dan Asuna heran dengan apa yang baru saja terjadi. Yui pun menjelaskan semuanya kepada mereka. Ternyata dia adalah sebuah AI atau Artificial Intelligence. Oleh karena itulah, dia bisa menghapus data bos monster dengan mudahnya. Namun sayangnya, apa yang baru saja dilakukannya sudah melanggar ketetapan sistem. Akhirnya program Yui dihapus oleh sistem yang mendasari game ini. Untungnya, sebelum Yui benar-benar menghilang, Kirito sempat merubah programnya menjadi objek dalam game. Perpisahan memang tidak bisa dihindari, namun setidaknya ada kenang-kenangan yang bisa disimpan. Kirito dan Asuna kembali ke markas Serikat Ksatria. Mereka dipanggil oleh Heathcliff karena ada situasi genting. Dikabarkan bahwa ada puluhan pemain yang tewas ketika melakukan penjelajahan. Mereka semua dibunuh oleh bos yang tiba-tiba saja muncul. Mendengar berita ini, Heathcliff berencana untuk mengerahkan pasukan sebanyak mungkin untuk mengalahkan bos yang sudah membantai banyak orang. Tentu saja kekuatan Kirito dan Asuna sangat dibutuhkan demi meraih kemenangan. Dan bukan hanya mereka berdua saja, Klein dan beberapa teman Kirito juga ikut serta dalam misi ini. Sesampainya di tempat tujuan, muncullah bos yang menyerupai Founding Titan bernama Skull Reaper. Tubuhnya panjang seperti kelabang, dipenuhi dengan tulang tajam, dan bersenjatakan 2 sabit. Monster ini memiliki 5 lapis nyawa dan memiliki kecepatan serangan yang tinggi. Butuh kerjasama puluhan pemain untuk mengalahkannya. Heathcliff berada di barisan paling depan sebagai tank. Dia mampu menahan serangan monster yang bertubi-tubi. Ketika Reaper berfokus kepadanya, para pemain lain melancarkan serangan balasan. Lalu setelah cukup lama baku hantam, akhirnya Skull Reaper berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan selesai, semua pemain beristirahat karena kelelahan. Namun, ada satu orang yang masih berdiri kokoh. Dia adalah Heathcliff. Melihat hal ini, Kirito langsung menaruh curiga kepadanya. Bagaimana mungkin nyawanya hanya berkurang sedikit, padahal dia berada di barisan paling depan menahan serangan monster secara langsung. Kirito pun memberanikan diri untuk menyerangnya. Namun serangannya tidak mempan, lalu muncul pemberitahuan Immortal Object sama seperti Yui. Terungkaplah identitas Heathcliff yang sesungguhnya. Ternyata dia adalah Akihiko Kayaba, si jenius yang sudah menciptakan game ini. Kayaba tidak berusaha mengelak sedikit pun. Malah, dia kagum dengan Kirito karena sudah berhasil membongkar identitasnya. Kemudian Kayaba merubah skenario yang sudah disiapkannya. Awalnya, dia akan menunggu di lantai puncak sebagai raja terakhir. Tapi karena sudah ketahuan, akhirnya dia menjadikan momen ini sebagai pertarungan final. Dia menantang Kirito berduel secara adil dengan mematikan fitur immortalnya. Jika Kirito menang, maka game ini akan berakhir dan seluruh pemain diperbolehkan untuk lockout. Pertarungan pun dimulai. Kirito mengerahkan seluruh kemampuannya, namun Kayaba bisa dengan mudah menangkisnya. Ketika Kayaba melancarkan serangan balasan, tiba-tiba Asuna melompat di hadapannya. Asuna pun menghilang dari peradaban. Setelah itu, Kayaba tanpa ragu menyerang Kirito dan sempat membuatnya tewas. Namun tiba-tiba saja, tubuh Kirito menjadi transparan, seolah-olah berada dalam kondisi setengah hidup dan setengah mati. Inilah salah satu hal yang membuat anime ini dibenci banyak orang. Tidak ada pondasi yang mendasari apa yang terjadi dengan Kirito. Padahal sudah ada pemberitahuan tewas, tapi Kirito masih bisa bertahan tanpa alasan apapun. Bisa dibilang ini adalah kekuatan cinta dan pantang menyerah. Saking tidak mau menyerahnya, sampai-sampai terjadi glitch atau error pada karakternya. Pada akhirnya Kayaba berhasil dikalahkan karena ada error pada game buatannya. Game ini pun hancur bersamaan dengan kalahnya Kayaba. Kirito akhirnya terbangun di dunia nyata. Saat ini, dia berada di rumah sakit dengan kondisi kurus kering. Selama 2 tahun terjebak, para pemain hanya mendapatkan gizi dari infus. Inilah juga yang menyebabkan para pemain masih hidup tanpa makan dan minum.
Setelah beberapa bulan berlalu, tubuh Kirito mulai membaik. Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah menemui Asuna. Namun anehnya, Asuna masih terbaring di rumah sakit. Artinya, dia masih terjebak di dunia virtual. Ketika berada di rumah sakit, Kirito bertemu dengan ayah Asuna dan juga calon suaminya. Dia bernama Nobuyuki Sugo. Ketika ayah Asuna sudah pergi, Sugo mulai menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah SAO hancur, server dan data yang tersisa diambil alih oleh perusahaan Recto. Perusahaan Recto dipimpin oleh ayah Asuna, sementara Sugo bekerja sebagai teknisi dan programmer. Dialah yang sudah menyelamatkan Asuna dari kematian. Ketika Asuna ditebas oleh Kayaba, dia tidak mati di dunia nyata karena programnya sudah dirubah. Mengetahui fakta ini, Kirito hanya bisa terdiam. Ternyata pahlawan bagi Asuna bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Dia pun pulang dengan memendam kesedihan. Keesokan harinya, Kirito diberitahu tentang game baru yang berjudul Alfheim Online. Game ini dikembangkan oleh perusahaan Recto dengan menggunakan data sisa dari SAO. Namun yang menjadi fokus Kirito adalah screenshot foto Asuna. Dia mulai curiga bahwa Asuna memang sengaja dijebak oleh Sugo. Dia pun berniat memasuki game tersebut untuk mencari Asuna. Begitu memasuki game, Kirito langsung mengecek tombol logout. Ternyata tombolnya ada. Dia pun merasa lega karena setidaknya game ini bukanlah game kematian. Selanjutnya dia mengecek kolom penyimpanan barang. Di situ dia menemukan item asing yang terbawa dari SAO. Ketika dia membukanya, muncullah Yui, si Artificial Intelligence. Dalam game ini, dia terprogram sebagai pemandu pemain. Mulai dari sini mereka akan bekerja sama untuk menyelamatkan Asuna. Selang beberapa menit, Kirito bertemu dengan pemain perempuan bernama Liva. Dia pun memberitahu Liva bahwa dia ingin menuju ke pohon dunia, tempat yang diduga di mana Asuna berada. Tempat itu sangat tinggi dan sulit dijangkau. Di sana juga ada kastil Raja Peri yang dikuasai oleh Sugo. Dengan kata lain, pohon dunia adalah tempat final untuk menyelesaikan game ini. Liva sempat penasaran kenapa Kirito begitu terobsesi dengan pohon dunia. Sebagai pemain biasa, Liva cukup bersenang-senang tanpa harus menamatkan game ini. Kirito pun menjelaskan bahwa dia sedang dalam misi penyelamatan. Raut wajahnya menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang serius. Melihat ekspresi Kirito, Liva akhirnya bersedia untuk membantu. Mulai dari sini, Kirito, Liva, dan Yui akan bekerja sama untuk menyelamatkan Asuna. Sementara itu, di puncak pohon dunia, terdapat sangkar burung, tempat di mana Asuna dikurung. Bukan hanya dikurung, Asuna juga seolah-olah menjadi mainan bagi Sugo. Dia adalah pria psikopat yang sangat klakson. Dia menganggap dirinya sebagai dewa di dunia virtual ini. Sugo juga dengan sengaja memberitahu Asuna tentang maksud tersembunyi di balik game ini. Ternyata, game ini diciptakan untuk kepentingan eksperimen. Dia sedang mengembangkan teknologi rekayasa ingatan dan juga rekayasa emosi dari seseorang. Artinya semua pemain yang login adalah objek penelitian. Tentunya Asuna juga termasuk. Sugo akan menyusun ulang ingatan Asuna hingga dia melupakan Kirito. Lalu dia juga akan menyusun emosi Asuna supaya jatuh cinta dengannya. Tidak hanya itu, dia akan menjual teknologi ini kepada negara-negara yang menginginkannya. Sugo ini benar-benar antagonis yang termotivasi oleh harta, tahta, dan wanita. Sementara itu, Kirito dan Liva melanjutkan petualangannya. Kirito masih harus memperkuat diri dan mencari bala bantuan sebelum melawan raja terakhir. Untungnya tidak ada sistem level dalam game ini, jadi dia berfokus pada persenjataan dan kemampuan bertarung saja. Mereka berdua sempat berusaha mencegah potensi peperangan antar suku. Kirito bertarung 1 lawan 1 melawan komandan dari suku Salamander. Awalnya dia cukup kesulitan. Pedang yang dipakai komandan Salamander memiliki kekuatan menembus perisai atau pedang milik lawannya. Kirito memang kalah dalam hal persenjataan. Namun, dia masih memiliki satu jurus andalan, yaitu Nitoryu atau teknik 2 pedang. Begitu memakai 2 pedang, Kirito langsung bisa mengalahkan komandan Salamander. Pada akhirnya Kirito berhasil memenangkan pertarungan. Peperangan pun berhasil dihindari. Dengan ini, Kirito mendapatkan teman-teman baru yang akan membantunya meraih tujuannya. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Kirito tiba di pintu gerbang pohon dunia. Dengan gagah berani, dia memasuki gerbang sendirian saja. Satu hal yang tidak disangkanya, ternyata ada ribuan penjaga yang menghalanginya.
Para penjaga itu memakai beberapa jenis senjata. Ada yang memakai pedang yang menghalangi Kirito dari jarak dekat. Ada juga pemanah yang menembaki Kirito dari kejauhan. Tentunya Kirito sangat kesulitan. Dia hanya sendirian saja melawan penjaga yang tidak terhitung jumlahnya. Sejak awal, dia sudah meremehkan game ini karena dia tidak akan mati di dunia nyata. Oleh sebab itulah dia menerobos sendirian. Alhasil, kecerobohannya membuatnya tewas. Lalu tidak disangka-sangka, Leeva nekat memasuki gerbang untuk membawa jiwa Kirito keluar. Jika tidak begitu, maka Kirito harus mengulang dari awal lagi. Leeva pun berhasil, lalu dia segera menggunakan item untuk menghidupkan Kirito kembali. Dengan begini dia tidak harus mengulang dari awal permainan. Keesokan harinya, Kirito kembali menerobos pohon dunia. Kali ini dia tidak bertarung sendirian. Dia dibantu oleh Leeva dan juga ratusan pemain dari dua suku yang berbeda. Mereka membalas kebaikan Kirito karena sudah mencegah terjadinya perang. Berkat bantuan mereka semua, akhirnya Kirito berhasil memasuki kastil raja terakhir. Tentunya Sugo tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak seperti Kayaba, Sugo tidak ragu menggunakan cara yang licik. Karena dia adalah seorang game master, dia bisa dengan mudah memprogram karakter Kirito supaya tidak bisa bergerak. Sangat berbeda dengan Kayaba yang bertarung melawan Kirito secara adil. Di saat Kirito sudah pasrah, tidak disangka-sangka program Kayaba datang membantunya. Biar bagaimanapun juga, Kayaba lah yang sudah menciptakan pondasi dari game ini. Data-datanya masih tersisa dan kini bisa diakses oleh Kirito. Lalu Kirito menggunakan akun Kayaba untuk merubah otoritas Sugo. Seketika itu juga Sugo langsung menjadi pemain biasa. Tidak hanya itu, Kirito juga mengaktifkan fitur penerima rasa sakit di level maksimal. Ketika Kirito menebaskan pedangnya, Sugo benar-benar merasakan rasa sakit di dunia nyata. Pada akhirnya, Kirito berhasil menyelamatkan Asuna sekaligus menamatkan game ini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Asuna tersadar di dunia nyata. Kini dia bisa menjalin hubungan yang sesungguhnya dengan Kirito. Hubungan yang terjalin di dunia virtual kini bisa direalisasikan di dunia nyata. Mereka juga sempat berkumpul dengan pemain lain untuk merayakan kemenangan ini. Sword Art Online Season 1 selesai dengan happy ending.